pastinya sudah dinantikan oleh para opler. One Piece chapter terbaru masih melanjutkan upaya bajak laut topi jerami melarikan diri dari Pulau Egghead. Ternyata pesan Vegapunk belum berakhir. Film panas milik Dr. Vegapunk kembali muncul di seluruh dunia, berbarengan dengan kembali bangkitnya sang robot kuno. Diperlihatkan kembali beberapa reaksi dari seluruh dunia mengenai pesan dari Dr. Vegapunk. Dan salah satu sosok yang diperlihatkan adalah Laffy. Ya, keberadaan Laffy dan misi yang sedang dijalankan olehnya memang masih sangat misterius, karena dia tak ada di Pulau Hachinosu, tak berada bersama Teach dalam upaya membegal kru bajak laut Law, ataupun Laffy juga tak ikut pergi ke Pulau Egghead. Dimanakah Laffy sekarang? Dengan siapa dia? Dan semalam berbuat apa? Penasaran kan? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Ayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama opler sekalian. Ya, ternyata Laffy mendapatkan tugas khusus dari Kurohige dan diperintahkan untuk menemukan sosok pria dengan bekas luka bakar dan memegang rod poneglyph terakhir. Salah satu informan dari bajak laut Kurohige mengatakan jika dia melihat seorang pria dengan bekas luka bakar di suatu tempat di perairan New World. Tak ingin kehilangan kesempatan, akhirnya Kurohige meminta Laffy untuk menemukan orang tersebut. Tugas penting ini diberikan pada Laffy karena dialah yang memang mengetahui informasi paling banyak mengenai sosok pria dengan bekas luka bakar tersebut. Di suatu tempat di New World, Laffy diperlihatkan sedang mendengarkan siaran milik Dr. Vegapunk melalui Denden Mushi. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria yang memiliki bekas luka bakar, dan ternyata dia adalah Hanafuda, mantan anggota Shichibukai yang dikalahkan oleh Portgas di Aceh. Ya, Laffy semakin yakin dengan Hanafuda adalah pria yang dia cari, karena dari pernyataan Shiryu, sosok pria dengan luka bakar memiliki hubungan dengan pemerintah dunia. Karakter Hanafuda sendiri baru saja diperkenalkan oleh Oda Sensei pada kolom SBS volume ke-109, di mana dia dijuluki sebagai Raja Kadal. Hanafuda adalah pemakan buah iblis Ancient Zoan, dan dikatakan dalam SBS, dia memiliki ambisi untuk mengumpulkan buah iblis Ancient Zoan. Terungkap jika Hanafuda ternyata berafiliasi dengan bajak laut kebun binatang milik Kaido, sama seperti Doflamingo, di mana sebelum Luffy berafiliasi dengan Kaido, Hanafuda lah yang menjadi pemasok buah iblis Ancient Zoan untuk Kaido. Dan setelahnya Doflamingo masuk ke dalam lingkaran setan milik Kaido dengan memberikan buah iblis Zoan buatan, yaitu Smile, untuk ditukar dengan senjata yang diproduksi di negeri Wano. Hanafuda sendiri merupakan nama permainan kartu di Jepang, dan ini masih sesuai dengan tema bajak laut kebun binatang milik Kaido yang berdasarkan dengan permainan kartu. Uniknya Hanafuda dikalahkan oleh Ace, sedangkan Doflamingo dikalahkan oleh Luffy. Mereka berdua sama-sama berusia 17 tahun saat mengalahkan Shichibukai. Bedanya Ace sempat diundang untuk menjadi bagian dari Shichibukai. Akhirnya terjadi pertarungan antara Laffy dan Hanafuda. Laffy menggunakan kemampuan buah iblisnya. Laffy adalah kru bajak laut Kurohige yang pertama kali diperlihatkan kemampuan buah iblisnya. Namun dia menjadi kru terakhir yang nama buah iblisnya diungkap oleh Oda Sensei. Yap, sebelumnya Laffy memang sudah pernah memperlihatkan kemampuan buah iblisnya, di mana tangannya berubah menjadi sayap burung berwarna putih. Laffy adalah pemakan buah iblis Mythical Zoan tipe Toritorinomi model Strix. Strix merupakan burung mitologi Yunani yang kemunculannya biasanya akan membawa pertanda buruk. Selain itu, Strix sangat menyukai daging dan darah manusia. Strix juga merupakan salah satu Demon Bird dalam mitologi Yunani, di mana Laffy juga memiliki julukan sebagai The Demon Sheriff, karena dia suka menyiksa para tahanan. Yap, selain itu Laffy juga menjadi pembawa pesan di bajak laut Kurohige, di mana dialah yang mengajukan Kurohige kepada pemerintah dunia untuk dijadikan Shichibukai pengganti dari Crocodile. Nah, menariknya adalah Laffy dapat dengan mudah menyusup ke Marijoa. Bahkan Mihawk pun tak sadar akan kedatangannya saat itu ketika para Shichibukai sedang mengadakan rapat di Marijoa. Akhirnya Hanafuda berhasil dikalahkan oleh Laffy. Namun ternyata dia bukanlah pria dengan bekas luka bakar yang dicari oleh Laffy. Luka bakar yang didapatkan oleh Hanafuda berasal dari pertarungannya melawan Portgas di Ace. Namun karena dia tahu jika Laffy adalah bagian dari bajak laut Kurohige yang telah mengalahkan Aceh, Hanafuda memberitahukan satu rahasia penting. Ternyata dia mendapatkan rumor jika ada sosok pria dengan banyak luka bakar yang sedang bersembunyi di Pulau Elbaf. Dan informasi ini selaras dengan informasi yang ada di dalam buklet Road to Laftel edisi pertama, yang menyatakan bahwa Road Poneglyph terakhir kemungkinan besar berada di 3 tempat, yaitu Elbaf, Vira, atau Hachinosu. Di Pulau Elbaf saat ini sedang bersembunyi Jaguar di Saul yang selamat dari insiden Buster Call Ohara, dan dia menyimpan banyak buku-buku para sarjana Ohara yang berisikan informasi mengenai abad kekosongan. Ya, Final Saga One Piece akan semakin membagongkan apabila bajak laut Kurohige benar-benar pergi ke Pulau Elbaf. Namun bajak laut Akagami yang dipimpin oleh Jackie pasti tak akan tinggal diam, karena dia memiliki informan yang memata-matai pergerakan Teach. Sudah dapat dipastikan jika Shanks juga akan berlayar kembali ke Pulau Elbaf apabila Teach memang benar-benar akan pergi ke sana.
Yap, dalam Jump Festa ke-24, Oda masih membahas mengenai pertarungan antara orang itu melawan orang itu, di mana pernyataan ini juga sudah sempat dikatakan oleh Oda di Jump Festa ke-23. Sudah banyak pertarungan yang terjadi di One Piece dalam rentang waktu dari 2023 hingga 2024. Sepertinya memang orang itu melawan orang itu merujuk pada pertarungan antara Shanks melawan Tak lembu kau pun.